Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi ya semuanya. Python Mania, senang sekali kita bisa ketemu lagi di episode yang ke-24 ya. Masya Allah, ternyata nggak terasa ini ya, 24. Tetap berjuang ya, insya Allah. Saya yakin setelah sampai 24 kali pertemuan ini ya, episode ini, saya yakin ketika teman-teman mencoba, kemudian ada salah, mencari lagi kesalahannya, disitulah sebenarnya kita punya kemampuan. Disitulah kita mengkonvert namanya pengetahuan menjadi skill kita ya. Jadi jangan takut salah, ketika ngetik salah nggak apa-apa, cari salahnya aja ya. Jadi saya punya konsep bahwa kesuksesan itu sama dengan kegagalan tambah satu ya. Jadi kalau gagal tambahin satu lagi, tambahin satu lagi gagal ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, tetap ya tetap mencoba, coba berani, harus berani ya, berani mencoba gitu. Baik, kita lanjutkan ke materi kita, tetap di buku yang sangat spesial, karya yang luar biasa dari Daniel Yiliang ya, seorang dosen di Amerika sana, kampus di sana. Beliau membuat sebuah buku Introduction Programming using Introduction to Programming Using Python ya. Ini menarik bukunya, ada total 582 halaman. Sekarang ini kita sudah mencapai di 154. Nah, halaman ke 154. Artinya sudah ya seperempat sudah jalan lah ya. Seperempat sudah jalan kita. Baik, kita mulai 5.8 5.8 case study displaying prime numbers ya. Jadi kita menampilkan bilangan prima. An integer greater than 1 is prime if its only positive divisor is 1 or itself. Jadi sebuah integer ya yang lebih dari satu, bilangan bulat lebih dari satu, itu adalah dikatakan sebagai bilangan prima jika dia bernilai positif ketika dibagi oleh satu ya, atau dengan dirinya sendiri ya. For example, contoh 2, 3, 5, dan 7 itu adalah bilangan prima. Tetapi 4, 6, 8, 9 itu bukan ya. Maka the problem can be broken into the following task. Nah, maka kalau ketika kita mau mencari bilangan prima, maka kita bisa memecahkan dalam beberapa tugas-tugas atau bagian-bagian. Yang pertama adalah determine. Ya, determine whether a given number is prime. Jadi menentukan apakah bilangan tertentu itu adalah prima. For number, kemudian untuk number, for number 2, 3, 4, 5, 6, tes whether the number is prime. Periksa apakah angkanya prima. Ya, kemudian bisa dikatakan gitu kan, kalau kita mau menentukan itu bilangan prima atau tidak. Kemudian count the prima number. Kemudian hitung bilangan prima itu. Setelah itu display its prime number. Tampilkan tiap-tiap bilangan prima dan tampilkan 10 number per line. Ini ya, jadi kita memecah tugas beberapa menjadi following task, yaitu menampilkan bilangan prima dan menampilkan 10 bilangan per baris. Baik, obviously, jelas, you need to write a loop and repeatedly test whether a new number is prime. Dan Anda perlu menulis loop, menulis pengulangan, dan berulang kali menguji apakah bilangan baru itu adalah bilangan prima. Ya, if the number is prime, jika bilangan itu adalah bilangan prima, increase the count by 1, maka tambahkan ya dengan 1. Artinya kalau ketemu ada 1 berarti tambahkan nanti jumlah bilangan prima. Ya, the count is nil initially. Jadi count-nya, perhitungan pertamanya, ya, penghitungan awalnya dimulai adalah 0. When it reaches 50, the loop terminated. Ya, jadi ketika sudah mencapai 50 jumlahnya bilangan prima, maka pengulangan itu akan berhenti. Here's is the algorithm for the problem. Jadi berikut adalah algoritma untuk masalah ini. Ya, langkah pertama 1, set the number of prime number to be displayed as a constant number of prime. Jadi aturlah jumlah bilangan prima untuk ditampilkan sebagai sebuah konstanta number of prime. Jadi konstanta number of prime ya, jumlah bilangan prima. Kemudian use count to track the number of primes and set an initial count to nil.
Jadi gunakan variabel count untuk mengetrack, untuk menjumlahkan ya, untuk mengetahui jumlah bilangan prima yang kita mulai dengan set awal dengan nilai 0. Ya. Kemudian set an initial number to 2. Jadi kita mulai bilangan yang pertama kali adalah 2. Maka kita gunakan while count less than number of prime ketika hitungan count-nya itu kurang dari jumlah bilangan prima. Test if number is prime. Jadi jumlah bilangan prima yang kita tampilkan kan jumlahnya berapa? 50 toh ya. 10. If number is prime, jika numbernya itu prime, maka display the prime number and increase count. Jadi kita tambahkan dan jumlahnya, count-nya, jumlah bilangan primanya tambahin, count-nya tambahin 1. Increment number by 1. Kemudian tambah lagi nah bilangan number dengan 1 ya. To test whether number is prime, check whether it is divisible by 2, 3, 4 up to number per 2 ya. Jadi untuk menguji apakah sebuah bilangan itu prima, maka cek ya dengan membaginya dengan 2, 3, 4 ya sampai nanti number dibagi 2. Jika a divisor is found, jika pembaginya ketemu, the number is not prime. Ya, jadi bilangan itu bukan bilangan prima kalau ternyata setelah dibagi loh kok ada hasilnya. Nah, karena bilangan prima itu ya hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. The algorithm can be described as follow ya. Gunakan use a boolean variable ya. Variable is prime to denote whether the number is prime. Is set is prime to true initially ya. Jadi gunakan variabel boolean ya, variabel is prime namanya untuk menunjukkan ya bilangan sebuah bilangan prima. Maka atur set is prime-nya menjadi true. Itu yang pertama, is prime-nya true. Ya, for divisor in range 2 sampai number dibagi 2 tambah 1. Ya, if number modulus divisornya itu 0, set is prime-nya diganti false ya. Maka exit the loop, keluar loop. The complete program is given listing 5.13 ya. Jadi ini programnya lengkap di listing 513. 513. Lihat number of prime-nya di setting berapa? 50. Kemudian number of prime per line di setting 10 ya. Count-nya mulai-mulai berapa? 0. Number-nya dimulai dari 2. Oke. Tulis pertama the first 15 prime numbers are. Jadi ini menunjukkan 50 bilangan pertama, bilangan prima yang pertama. While count dihitung count-nya ya jika sampai dia kurang dari number of prime. Jadi nanti dipotong sampai diputar sampai 50 kali. Jumlahnya number of prime-nya. S prime-nya diatur sudah menjadi true yang pertama ya prime. Kemudian pembaginya adalah 2. While divisor ya kurang dari sama dengan number bagi 2. Nah, jika dia dibagi 2, numbernya bagi 2 bisa, maka number modulus divisor itu harus sama dengan 0. Jika dia benar ya true, maka number itu bukan bilangan prima kalau dia habis. Ya, harusnya dia ada sisa. Nah, dia is prime false, maka set is prime to false. Ya, jadi maka ini harus keluar. Break-nya keluar dari mana? Dari while yang ini. Ingat kemarin ya, break dan continue. Ya, kalau break itu keluar dari loop, ya, kalau continue keluar dari iterasi. Ya. Baik. Kita lihat break divisor kemudian tambah dengan 1. Ya, dia keluar dari sini. Nah, fs prime jika ketemu udah bilangan prima ya, count tambahin dengan 1, maka print format number 5D. Ini artinya 5 apa ya? 5 karakter ya. 5 karakter. N dikosongi jadi dia nulis di sebelahnya ya. If count modulus number of prime per line sama dengan 0, jadi artinya count-nya berapa? Kalau ternyata per 10 maka di print dia nulis di bawahnya lagi. Ya, ada new line dari baris di bawahnya. Jadi dia nulis 10 dulu, kalau dia sudah 10 tulis di bawahnya. Maka number ditambahi dengan 1. Diputar sampai nanti ketemu 50 bilangan prima. Oke, kita lihat. Nah, ini bilangan prima. Kita mulai. Nah, sudah ya. The first 50 prime numbers are, ini tulis ya, 2, 3, 5, 7, 11, sampai 229. Ya, ini bilangan prima. Yaitu bilangannya hanya bisa dibagi 1 dan juga dibagi dengan dirinya sendiri. Ya, contoh 3 itu bagi 3, 5 dibagi 5. 7 bagi 7, 11 bagi 11. Ya, 61, 61. Jadi nggak bisa dibagi yang lainnya.
Next. Okay, this complex example for novice programmer. Jadi ini adalah apa ya? Sebuah contoh yang agak lumayan kompleks ya bagi seorang pemula. Maka the key to developing a programmatic solution for this problem and for many other problem is to break it into sub problems and develop solution for each of them in turn. Jadi kata kuncinya untuk mengembangkan sebuah program, solusi sebuah program ya untuk masalah ini atau banyak masalah yang lainnya adalah membaginya ke dalam sub problem. Jadi masalah-masalah yang kecil ya. Yang bagaimana develop solution for each of them in turn. Jadi juga membaginya menjadi sub masalah dan mengembangkan solusi untuk masing-masing masalah-masalah kecil tadi secara bergantian. Do not attempt to develop a complete solution in the first trial. Ya, jadi jangan mencoba mengembangkan solusi lengkap dalam percobaan yang pertama. Pertama kecil-kecil dulu ya. Instead, begin by writing the code that determine whether given number is prime. Jadi sebaliknya, mulailah dengan menulis kode-kode ya tertentu untuk menentukan apakah bilangan tertentunya adalah prima ya. And dan kemudian ya perluaslah then expand the program to test whether other number are prime in a loop. Jadi perluas programnya untuk menguji apakah bilangan lain adalah prima dalam sebuah loop. Nah, ini pertahapannya. Pertama mungkin tunjukkan satu angka, tunjukkan oh ini prima apa enggak. Kemudian nanti menampilkan bilangan prima. Ini kan sudah kompleks, menampilkan 50 ya. To determine whether a number is prime, check whether it is divisible by a number between 2 and number per 2 inclusive. Jadi untuk menentukan apa suatu bilangan prima, maka periksa apakah bilangan tersebut habis dibagi bilangan antara 2 dan number bilangan dibagi dengan 2. Ya. If so, it is not a prime number. Otherwise, it is a prime number. Ya. Jika iya, ternyata dibagi 2 bisa, maka itu bukan bilangan prima. Ya. Sebaliknya disebut dengan bilangan prima. Ya. Untuk bilangan prima, for a prime number, display it, tampilkan. Jika count-nya, jumlah yang sudah ada count-nya dibagi dengan 10, dapat dibagi dengan 10, maka advance to a new line. Maka pindahkan ke baris yang baru. The program end when the count reaches 50. Jadi program akan berhenti ketika count-nya sampai 50. Okay. The program using the break statement in line 19 yeah, to exit the for loop as soon as the number is found to be a non-prime ya. Jadi programnya menggunakan pernyataan break di baris 19 ya, yang mana untuk keluar dari loop for loop yang ini ya. Nah, ini breaknya keluar dari loop yang ini ya. Jadi while ini bukan for ya, while-nya. Oke. Nah, untuk found to be non-prime jika dia menemukan yang bukan prima ya. You can write the loop line 50 sampai berapa itu? 20 ya, without using the break statement as follow. Jadi Anda juga bisa menulis ulang tanpa menggunakan break. Contoh, jika dia dibagi divisor kurang dari sama dengan number bagi 2, n is prime, maka number dibagi divisor sama dengan 0, maka itu nanti is prime-nya false. Nah, ya kan? Divisor plus minus 1. Ini boleh, nanti ditambahin dengan ini. However, using the break statement makes the program simpler and easier to read in this case. Ya, bagaimanapun juga, ya menggunakan pernyataan break itu membuat program lebih sederhana dan lebih mudah dibaca untuk kasus ini. Gitu, lebih mudah. Baik, kita masuk ke 5.9, 5.9. Ini subbab yang terakhir di bab 5 ya. Kita akhiri aja sampai bab 5 ini. Baik, case study. Studi kasus yaitu random walk, jalan acak, random walk. In this section, we will write a turtle program that simulates a random walk in a lattice, like walking around a garden and turning to look at certain flowers that start from the center and ends at a point on the boundary.
As shown in figure 5.2, listing 5.14 give us the program. Ya, kita lihat ini ada gambarnya. Jadi sudah ini gambar program mensimulasikan random walk in lattice. Ya. Oke, di bagian ini kita akan menulis program turtle yang mensimulasikan gerakan acak di dalam kisi-kisi. Lattice itu kisi-kisi ya. Seperti berjalan di sekitar taman dan berbelok untuk melihat bunga tertentu. Nah, seperti itu contohnya misalkan. Maka yang dimulai dari pusat dan berakhir di titik batas seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.2. Listing 5.14 memberikan programnya. Oke. Ya, kita bacakan di sini. Listing 5.14 random walk ya, perangkat jelas import turtle. Baru kemudian kita panggil randomnya untuk acaknya ya. Turtle speed kita jalankan speednya slow rendah 1. Nah, kemudian turtle kasih colornya gray pakai gray ya. Jadi ini untuk gambar kisi-kisinya ya. For Y in range ini gambar kisi-kisi. Jadi menggambar horizontal line, yang ini menggambar vertical line. Ya, di bawah ini ya, warnanya gray jadi agak abu-abu. Turtle pen size jadi kemudian diperbesar 3. Turtle color red, nanti kita pakai warna merah ya untuk garisnya ya. To the centernya pakai warna merah. Kemudian turtle pen down X sama dengan Y sama dengan 0, ini dimana diletakkan di tengah-tengah dari kisi-kisi. Well absolute X kurang dari 80 dan absolute Y kurang dari 80, maka acak rank in antara 0,3 ya. Oke, jika R-nya sama dengan 0, X tambah dengan 10. Walk right. Oke, kemudian turtle seat heading 0, turtle forward 10, geraknya 10. Elif jika R-nya sama dengan 1, maka Y-nya kurangi 10. Oh, jadi dia walk down. Nah, dia walk down. Turtle set heading 270. Ya, kemudian turtle forward 10. Jadi tetap jalannya 10 nanti dia jalannya. Kemudian elif jika dia ketemu R-nya 2, maka turtle bergerak ke kiri. Jadi walk left, X-nya dikurangi 10. Turtle set heading 180. Ya, kemudian kalau ke kiri kan berarti set headingnya 180. Nah, sudutnya ya. Turtle forward 10. Kemudian elif R-nya 3, maka Y-nya tambah 10. Y plusnya naik dari 10. Walk up jadi bergerak ke atas. Turtle set heading 90. Turtle forward 10. Jadi bergerak jalannya 10-10. Nah, nanti kita kan acak di sini ya. Maka turtle down. Oke. Sebelum kita coba, ini menarik. Saya mengasumsikan dulu. Assume the size of lattice is berapa ini? 16 kali 16. Jadi asumsikan kisi-kisinya adalah 16 kali 16. Oke. Di baris apa itu? And the distance between two line in the lattice adalah 10 pixel. Oke. Dan jarak antar garis-garis kisi itu adalah 10 pixel. The program first draw the lattice in a gray color. Jadi program ini menggambar kisi-kisinya dalam warna abu-abu. It set the color to gray. Jadi dia akan memberikan warna gray di baris line 7, di baris yang ke-7. Uses the for loop di baris 9 sampai 13 untuk menggambar to draw the horizontal line, untuk menggambar garis horizontal. And the for loop di line 17 sampai 21 untuk menggambar vertical line, garis-garis yang vertikalnya ya. Vertikal. Vertikalnya. Baik, the program moving the pen to the center line 27 di baris 27 and start to simulate a random walk in a while loop di baris 31 sampai 48. Jadi program ini bergerak dari pusat ya, baris 27 dan memulai simulasi dengan random walk dengan gerak acak dalam loop while loop ya, dengan baris 31 sampai 48. Maka the variable X and Y, variabel X dan Y are used to track the current position in lattice. Jadi digunakan untuk nge-track, untuk melacak ya posisi akhir di mana itu lattice kisi-kisi ya. Initially it is 0,0 jadi artinya dimulai di 0,0 ya. Random number from 0 to 3 is generated in line 32. Jadi random acak dimulai 0 sampai 3. Jadi ini menunjukkan 4
bilangan. Ya, jadi 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2, 3. Ya, jadi 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 ini. Di mana 4 bilangan tadi hubungannya dengan arah. Jadi kalau dia 0, dia ke timur, timur, selatan, barat, dan utara. Jadi untuk 4 kasus ini, if a walk to the east, jika dia bergerak ke east, ke timur, ya X akan increase it by 10, akan ditambahkan 10. And the pen is moved to right, maka pennya bergerak ke kanan. Ya, jadi ke kanan X-nya, kanan positif. If a walk is to south, jadi dia ke selatan, Y-nya decrease, diturunkan 10. Dan pen dimove it downward, ya, turun ke bawah. Jika walk to the west, dia ke barat, maka X-nya dikurangi dengan 10. Ya, the pen is moved to the left. Ya. If a walk to the north, Y-nya increase by 10, jadi ditambah dengan 10 Y-nya. Maka pen bergerak upward, naik ke atas. Ya. The walk stop when absolute X and atau absolute Y adalah 80. Ya. The walk reaches the boundary of the lattice. Jadi apa ya? Perjalanan ini mencapai batasnya di kisi-kisi tadi. Jadi 80 maksimal. A more interesting walk is called a self-avoiding walk. Ya, jadi ini menjadi menarik. Ya, jadi ini menarik. Jadi sudah disetting ya. Gerakan acak yang lebih benar disebut dengan gerakan self-avoiding, menghindari mengunjungi titik yang sama. Nah, it is a random walk in a lattice that does not visit the same point twice. Ya, gerakan ini adalah gerakan acak pada kisi-kisi yang tidak mengunjungi titik yang sama lebih dari sekali. Ya, you will learn how to write a program to simulate a self-avoiding walk later in the book. Wah, nanti ya. Agar lebih menarik lagi jalannya ini, perjalanan ke gerakannya ini, maka ya, sering disebut dengan self-avoiding walk. Jadi gerak yang nggak boleh mengulangi lagi. Kalau yang ini masih ya, it is a random walk and lattice, jadi bergerak acak di kisi-kisi yang mana dia tidak bisa mengunjungi titik itu sampai 2 kali. You will learn how, jadi Anda akan belajar bagaimana menuliskan sebuah program untuk mensimulasikan itu nanti di akhir-akhir. Baik, kita akan lihat ya. Random walk, ini menarik. Kita lihat ya, F5 aja, jalankan. Apa yang terjadi? Oke. Nah, ini gambar kisi-kisinya dulu. Lihat ini. Warnanya adalah colornya grey. Grey itu abu-abu. Menarik ini ya, menarik. Jadi menggambar. Nah, ini pen down, pen up ya. Ketika dia berpindah pen up. Ketika dia menggambar baru pen down. Oke, nah ini lagi dibuat sama dia. Wah, ini sekarang menggambar turtle-nya menggambar kisi-kisi yang ada di vertikal. Kalau di horizontal ini vertikal. Oke, keren ya. So, asik ya, asik ya. Ini untuk pemula keren ini ya. Bagi saya pun sebenarnya ya keren juga ya. Nah, sekarang kasih warna merah. Ini randomnya. Ini sudah ada random box ya. Tapi ingat, ini masih belum pakai avoiding self ya. Jadi yang self avoiding menghindari titik yang sama. Bukan. Ini masih dia bergerak-gerak acak ya. Dengan titik yang sama. Masih melewati titik yang sama diperbolehkan. Lihat ini ya. Dia acak ini. Insya Allah ya. Keren-keren. Oke, sampai nanti dia melewati batas. Pokoknya dia melewati batas ada 80 atau ke kanan kiri dia akan berhenti. Kita nggak ngerti ya. Ini gerakan aja ya. Randomnya. Jadi randomnya dia ada hanya 4 saja sebenarnya tadi kan. Kalau 0 berarti dia artinya ke mana, ke timur ya, ke timur. Di X-nya ditambahin. Kalau 1 dia Y-nya ke bawah ke selatan. Kalau misalkan 2 maka X-nya ke barat, dia putar ke kiri. Dan kalau ini sudah ya, dia akan berhenti. Lihat ya, dia akan berhenti. Jadi ketika dia sampai ke 80, itu dia berhenti. Oke, dimulai dari sini. Oh, butuh waktu lama ini ya. Keren, keren. Mantap ya.
Yes ya, silakan diketik. Ya, ini menarik ini ya, apa untuk pemula menarik sekali. Silakan diketik ya di sini sambil dipelajari, pikir ya. Karena sebenarnya kemarin dan Lilia mengatakan apa? Jangan asal ngoding dulu, ada problem, pikir dulu bagaimana cara. Baik, itu teman-teman Python Mania alhamdulillah ya. Bab 5 sudah selesai. Ya, insya Allah nanti di periode di episode berikutnya kita masuk bab 6. Ya, nanti kita tunggu aja pembahasan-pembahasan yang sifatnya soal-soal selesai nanti dulu aja ya. Nanti kita sementara materinya dulu aja, materinya dulu ya. Nanti kita di bab 6 kita akan membahas tentang function. Oh, ini menarik. Tadi sudah ada gambaran di awal bahwa nanti paling gampang itu ada dipecah-pecah menjadi bagian-bagian. Nah, salah satunya nanti function ini bisa memecah itu, tugas-tugasnya dipecah di situ di function. Bagaimana itu di episode berikutnya ya, jelasnya di episode yang 25. Baik, teman-teman Python Mania, alhamdulillah ya. Sementara di pertemuan episode yang ke-24 ini kita cukupkan sekian dulu, tetap semangat belajar Pythonnya ya, jangan takut mencoba karena dimulai dari pertama gagal, ingat sukses itu gagal tambah 1 ya. Tetap semangat karena Python itu sangat mudah, simple dan menyenangkan. Yes ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.